Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat datang di podcast saya Arkan dan Podcast saya Rafa. kali ini kita akan menjelaskan tentang Podcast horor enggak dong. Kita akan podcast nih ngobrol nih tentang revolusi industri. Oke, jadi di podcast kali ini nih ya. Sebelum kita podcast ini kita udah mempelajari materi revolusi industri itu dari sumber-sumber yang terpercaya, yaitu dari dua jurnal dan satu buku. Nah, jurnal yang pertama itu jurnalnya Anissa Septianingrum, yaitu Revolusi Industri Sebab dan Dampaknya. Terus jurnal yang kedua itu Dito Fernando dan Faraudin, Sejarah Revolusi Industri. Dan satu buku, yaitu bukunya Kasim Ahmad yang berjudul Revolusi Industri Pertama dan Sejarah Permasalahan Sosio-Ekonomi dan Politik. Oke, daripada lama-lama lagi, langsung aja kita mulai podcastnya. Dalam pembahasan kita kali ini kita akan membahas tentang sejarah revolusi industri, dampaknya terhadap masyarakat, dan bagaimana perubahan ini membentuk dunia modern kita. Revolusi industri itu pertama kali nih ada di Inggris pada akhir abad 18. Perubahan besar ini ditandai dengan peralihan dari produksi manual ke produksi massal menggunakan mesin. Oh gitu. Nah, gue juga mau nambahin nih. Kalau dari jurnalnya Anissa, revolusi itu menandakan tumbangnya sistem feodalisme yang udah lama dianut oleh negara-negara di Eropa, terus digantikan oleh ekonomi kapitalis yang lebih modern nih. Terus ya, beberapa faktor yang mendorong terjadinya revolusi industri antara lain adalah antara lain yang pertama, inovasi teknologi. Penemuan mesin uap oleh James Watt dan mesin pemintal kapas yang meningkatkan efisiensi produksi pada zaman itu. Yang kedua ini ada perubahan sosial. Urbanisasi yang pesat akibat migrasi penduduk dari pedesaan ke kota untuk bekerja di pabrik-pabrik. Nah, yang ketiga itu kebijakan ekonomi nih. Kebijakan ekonomi pemerintah yang mendukung perdagangan bebas dan investasi dalam infrastruktur. Dan yang terakhir, 4, itu ada sumber daya alam. Ketersediaan sumber daya seperti batu bara dan besi yang melimpah di Inggris. Nah, oke. Terus abis itu kita akan bahas nih tentang dampak sosial dan ekonominya. Nah, revolusi industri ini membawa dampak yang signifikan bagi masyarakat. Munculnya perubahan struktur sosial, munculnya kelas pekerja, industri, dan kelas menengah yang baru. Nah, kemudian ada perkembangan ekonomi, yaitu peningkatan produksi dan perdagangan yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga nih, ada kesejahteraan pekerja. Kondisi kerja yang buruk dan upah rendah memicu gerak-gerakan untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Nah, kemudian yang kita bakal bahas selanjutnya nih tentang revolusi industri kedua dan ketiga. Nah, yang pertama, pada akhir abad 19 dan awal abad ke-20 terjadi revolusi industri kedua yang ditandai dengan penemuan listrik, telepon, dan mobil nih. Kemudian, revolusi industri ketiga membawa teknologi informasi dan otomatisasi ke dalam proses produksi. Nah, oke, kita lanjut. Kita setelah ini ingin membahas nih tentang revolusi industri. Nah, saat ini kita ini udah memasuki era revolusi industri yang keempat, yang ditandai dengan integrasi teknologi digital, fisik, dan biologis. Ya, menurut Kasim Ahmad, revolusi industri 4 membawa perubahan besar dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan yang harus beradaptasi dengan berkembang teknologi. Makanya nih, Pak, sekarang kita tuh kayak ulangan-ulangan, terus ujian
Terus kita buat tugas, buat itu PowerPoint itu gara-gara semuanya online. perkembangan teknologi ini nih. Iya. Dan di perubahan teknologi yang keempat ini, perubahan teknologi industri yang keempat, di sini tuh teknologi tuh udah berkembang pesat banget. Makanya di industri sekarang kalau kalian mau melakukan pembelian, belanja, bahkan sampai tugas, pekerjaan itu tuh kayak kita tuh udah bisa nih kan. Bisa digital semua. Digital. Iya. Terus sekarang kan ada mobil listrik tuh ya. Iya, mobil listrik. Itu juga karena ada perkembangan teknologi. Nah, dan sebelum ada semua itu ya, sebelum ada mobil dan macam segala macam, yang pertama kali membuat perubahan pesat itu yaitu tadi kan yang kita bahas. Berarti awalnya itu dari penemuan mesin uap oleh James Watt nih, karena sebelumnya mesin-mesin itu masih dengan teknologi seadanya nih. Dengan gebrakan barunya James Watt setelah ada mesin uap, semua mesin-mesin itu jadi jauh lebih berkembang nih kan. Kalau nggak ada James Watt ya, kita nggak tahu nih sekarang udah jadi negara modern apa belum nih kita. Iya, itu dia. Makanya kalau nggak ada James Watt, kita belum tentu bisa sampai semaju sekarang, dan belum tentu ada perubahan dan perkembangan revolusi industri. Iya. Nah, itu jadi buat kalian nih, kalian tuh harus tahu sejarahnya perkembangan revolusi industri, karena menurut gue ya itu tuh penting banget. Karena ya di zaman yang modern ini kita tuh harus tahu gimana sih bisa industri itu dari kita mobil, motor itu masih masih teknologinya lama. Sekarang tuh udah canggih banget. Bahkan sekarang udah ada mobil listrik. Dan bahkan pekerja buruh kan. Dulu masih tenaga manusia, sekarang udah jadi bisa tenaga robot gitu ya sekarang ya. Iya, sekarang mempermudah loh pekerjaan manusia. Tapi itu ya dampak negatifnya tuh, jadi pekerja buruh tuh jadi banyak yang di PHK gitu gara-gara iya. Sekarang robot gitu bekerja. Ya, semua digantikan dengan robot. Nah, kalau menurut gue ya, gue lebih prepare ke tenaga manusia. Karena apa? Karena kalau tenaga manusia itu lebih mengurangi yang namanya false system. Apa tuh false system tuh? Kegagalan sistem. Jadi kalau komputer nih, misalnya kalian mau bikin sesuatu nih pakai komputer, bisa aja gagal, komputer error. Kalau manusia itu lebih minim lagi. Gak bakal error ya. Tapi kan manusia ada capeknya juga. Ya, jadi perkembangan ya plus minus lah kalau di perkembangan ekonomi ini. Nah, terus kalau menurut gue ya, kita harus sangat berterima kasih kepada James Watt. Karena lu bayangin deh, misalnya James Watt nih nggak nemuin mesin uap, gimana coba sekarang ada mesin, ada kereta, ada semua. Kalau nggak ada James Watt, udah negara masih kuno nih, masih zaman batu kali ya. Iya, makanya lu mau naik mobil ditariknya sama kambing, sama kuda. Iya, lama dong nyampe. Coba misalnya kalian nih mau ke Bandung, tapi mobilnya ditarik sama kambing, kan nyampainya tahun depan. Nyampainya tahun depan ya. Iya, mau belajar di kelas pakai proyektor gimana? Nggak bisa. Terus sekarang buat gedung kan bisa juga ada pakai ini ya, pakai mesin-mesin. Iya. Kalau nggak ada kalau nggak ada mesin uap, diangkat sama siapa? Iya. Macam King Kong kan mungkin. Makanya perkembangan revolusi industri ini ya, menurut gue ya, ini tuh penting banget tuh. Karena ya sekarang di era-era sekarang perkembangan industri tuh penting banget. Bener banget. Ya kan, apalagi kalian bayangin ya. Misalnya di Covid-19 kemarin itu belum terjadi perkembangan industri. Apa yang bakal kejadian kan? Coba bayangin. Kayak misalnya lu yang pas Covid kan di karantina nih. Terus kita mau pesan makanan, mau mau berkomunikasi, semuanya susah. Kita bisa balik lagi ke zaman dulu, zaman kegelapan. Itu zaman the dark age. Coba lu bayangin, lu kalau di Covid belum ada kemajuan teknologi gimana? Mungkin kayak manusia punah deh ya. Iya, lu bayangin aja. Kalau kita masih kayak kuno nih, masih bertani segala macem, wah udah, petani pada mati kan Covid. Kita makan apa? Terus dengan
perubahan revolusi industri ini lebih cepat dan lebih terhubung antar berbagai sektor, bahkan di sektor pendidikan, teknologi, dalam mengubah cara belajar dan mengajar ini adalah bukti bahwa revolusi industri terus berlanjut membawa tantangan baru sekaligus peluang besar. Nah, itu bener banget tuh. Nah, itu dia. Jadi itu deh nih gambaran singkat dari kita bagaimana sih. Oke, kembali lagi ke topiknya. Oke, kita balik lagi ke topik. Jadi itulah gambaran singkat dari kita bagaimana revolusi industri itu dimulai sampai saat ini teknologi itu udah sangat meluas nih. Nah, semoga dari yang diskusi kita lakuin nih itu bakal membuat pengetahuan kalian dan pengetahuan kalian tentang revolusi industri itu bakal meningkat. Sekali lagi makasih ya udah dengerin podcast kita nih. Oke, sampai jumpa di Podcast Rafa dan Arkan selanjutnya. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.